Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسول بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حديث النبوي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, yang mana kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mudah-mudahan di sini kita sebagai orang yang mempergunakan umur kita dengan sebaik mungkin. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiina wa Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang bawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerima ad-dinul Islam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran jazak kepada Bapak Jufri Amin selaku pembimbing kelas kami, juga selaku pengampu materi khitbah, yang mudah-mudahan ilmu yang antum berikan kepada kami menjadi amal soleh, juga menjadi amal jariah buat antum semua. Juga kepada Pak Andin sebagai asistennya Pak Judi yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga hari ini kami bisa mengupload sebuah video tentang khitbah yang mudah-mudahan dapat diambil manfaat. Amin Allahumma. Baik, sebelum kita mulai atau menuju pada intinya, ada lebih baiknya jika kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kita raup pahala, kita memperbanyak pahala dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Baik, langsung saja kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Di sini saya akan mengajak Anda sekalian untuk membaca surat Al-Fatihah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran tadi, video kali ini bisa lebih bermanfaat dan lebih barokah. Nah, teman-teman sekalian, maka marilah kita memperbanyak Al-Quran, karena kita membaca Al-Quran dari satu hurufnya itu mendapatkan satu kebaikan, yang mana satu kebaikannya ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada huruf Al-Quran, maka Allah akan memberikan satu kebaikan, yang mana satu kebaikan ini akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, itu kita sudah
yang mana 3 huruf ini kita membaca mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Baik, langsung saja. Sini saya akan berkhitobah atau berceramah mengenai tentang menjaga hubungan silaturahim. Ikhwan fillah rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada umat manusia mengenai bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan benar, sehingga manusia ini dapat mencapai kebahagiaan yang ia dambakan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu aspek menjalani kehidupan yang baik adalah kemampuan membina hubungan baik dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah kedua saudara mereka dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan rahmat. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin wajib untuk menjaga hubungan silaturahim. Wajib untuk menjaga hubungan baik dengan sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadisnya, beliau mengatakan bahwa umat Islam itu laksana tubuh yang satu. Oleh karena teman-teman sekalian, marilah kita bina ukhuwah ini sesuai dengan prinsip ukhuwah Islam. Teman-teman sekalian berbahagia, Dr. Ali Abdul Halim Mahmud mengatakan dalam bukunya, yaitu Fikih Ukhuwah, yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam berukhuwah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang pertama adalah menutupi aib saudara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan jauhkan neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, memaafkan saudara seiman. Imam Malik meriwayatkan dalam sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis. Fayaghfaru likulli 'abdin muslim la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna fayuqal anziru hadaini hatta yasqaliha. Anziru hadaini hatta yasqaliha." Dibukakan pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis. Limpahan ilahi Rabbi diberikan kepada seluruh hambanya, la yusyriku billahi syai'an, bagi siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali kepada saudara atau yang menyimpan dendam kepada saudara. Maka oleh mereka dikatakan, tunggu sampai mereka berbaikan. Dan yang ketiga, melepaskan kesulitan saudara. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudara. Teman-teman sekalian berbahagia, jika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, maka hendaknya kita menjaga, melindungi, membimbing saudara kita. Maka niscaya Allah akan menjaga kita, membela kita, bahkan melindungi kita dari mara-bahaya. Dan yang keempat, menghindari buruk sangka kepada sesama. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maka jauhilah oleh kalian berprasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Teman-teman sekalian, ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat atas dapat kita jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa janganlah kita berburuk sangka kepada saudara kita. Karena apabila kita berburuk sangka kepada saudara, maka itu akan menimbulkan sebuah perpecahan, yang mana hubungan silaturahim kita akan semakin pecah. Teman-teman sekalian, rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah mendoakan saudara seiman, baik dalam semasa hidupnya maupun sesudah wafatnya.
Jika kita mendoakan yang baik-baik kepada saudara kita, mendoakan yang baik kepada orang lain, maka malaikat sudah mengaminkan wa iyyaka, dan begitu juga untuk. Jadi doa kita yang sudah kita doakan untuk orang lain itu berbalik kepada kita. Maka teman-teman sekalian, maka hendaknya kita selalu mendoakan orang lain agar kita mendapatkan kebaikan yang kita doakan untuk orang lain. Teman-teman sekalian yang berbahagia, silaturahim merupakan salah satu tolak ukur kesempurnaan Islamnya seseorang, kesempurnaan imannya seseorang, yang mana ini diwajibkan untuk diterapkan dan dikembangkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara hubungan silaturahim, dan sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasi kamu. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ayat di atas menegaskan bahwa kita sebagai manusia dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bentuk salah satu reaksi ketakwaan kita kepada Allah adalah menjaga hubungan baik dengan sesama, menjaga hubungan silaturahim. Islam memandang baik buruknya hubungan seorang muslim dengan orang lain ini berdampak pada nilai keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum 'ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbaitum, afsus salama bainakum." Rasulullah, kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak beriman sampai kalian mencintai, saling mencintai. Ala adullukum 'ala syai', maukah kamu saya tunjukkan sesuatu, idza fa'altumuhu tahabbaitum, jika kamu mengerjakannya pasti kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, tebarkanlah salam. Teman-teman sekalian berbahagia, maka dari itu marilah kita membudidayakan penebaran salam, tebar salam kepada sesama, yang mana dengan menyebarkan salam ini hubungan kita akan semakin erat dan kita akan saling mencintai. Juga dengan menyebarkan salam merupakan salah satu jalan untuk masuk surga. Ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan traktir makan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan sholat malamlah ketika banyak di antara manusia yang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bis salam, maka masuklah surga dengan selamat, dengan sejahtera. Jadi enjoy aja kita masuk surga, enjoy saja, menebarkan salam. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman sekalian yang berbahagia, oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, hendaknya tidak dan jangan sampai kita memendam kebencian, khianat terhadap orang lain. Seorang muslim yang tulus, yang mulia, pastilah dia mempunyai hati yang bersih, pikiran yang lapang, serta selalu mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya. Adapun ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan adapun ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi